dengan menyebut Asmo Gusti Keng Agaryo Jagat. Aku titahkan kalian untuk mukti utawa mati neng Sunda Kelapa. Halo kawan alur film, kita berjumpa lagi di Ahmad Irwan Channel yang akan membahas dari sebuah film yang seru. Yang kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Sultan Agung, Tahta Perjuangan dan Cinta, yang rilis di tahun 2018 lalu. Film yang disutradari oleh Hanung Bramantyo ini diperankan oleh banyak bintang terkenal tanah air, yaitu Aryo Bayu, Adinio Wirasti Wijayanto, Lukman Sardi, dan banyak pemain terkenal lainnya. Dan film ini berkisah mengenai kehidupan dan perjuangan Raja Jawa terkenal dari Kerajaan Islam Mataram, yaitu Sultan Agung Hanyokrokusumo, atau juga dikenal dengan gelar lainnya, yang diberikan oleh Raja Murad IV dari Turki Utsmani, yaitu Sultan Abdullah Muhammad Maulana, Jawi Mataram. Jadi untuk mengetahui seperti apakah keseruan cerita filmnya, maka tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke alur cerita filmnya. Selamat menyaksikan. 3,5 abad sebelum Indonesia lahir, di mana di saat itu tanah Jawa masih ditutupi hutan rapat, berdirilah sebuah padepokan agama di wilayah kekuasaan Kerajaan Mataram, yang nanti akan menjadi cikal bakal dari pesantren modern di masa sekarang. Dan padepokan tersebut bernama Padepokan Jejeran, yang dipimpin oleh seorang ulama bernama Ki Jejer, yang di saat itu sedang melatih para cantrik atau santri padepokannya ilmu bela diri, yang salah satunya bernama Mas Rangsang. Lalu ketika para cantrik selesai berlatih tanding dan kembali ke padepokan, Rangsang pun di sana mendapatkan kabar dari istri Ki Jejer, kalau wanita yang begitu dirindukannya yaitu Lembayung, telah kembali ke rumah Ki Lurah Sudar, yang merupakan ayah dari Lembayung, yang di saat itu bersama sahabatnya Kelana. Rangsang pun bergegas pergi ke rumah Ki Sudar. Namun setiba di sana, dari kejauhan Rangsang pun melihat Ki Lurah Sudar sedang menerima beberapa orang tamu di kediamannya, yang rupanya mereka adalah para pengungsi dari Berangwetan, atau dari Jawa Timur, yang meminta perlindungan dari Ki Lurah Sudar untuk dapat bisa tinggal di wilayahnya. Tetapi di saat itu dari arah lain, datang sekelompok pengawal dari Tumenggung Alap-Alap, yang langsung mengamuk kepada pengungsi Berangwetan tersebut, dan meminta kepada Ki Lurah Sudar untuk segera mengusir pengungsi tersebut segera, karena oleh mereka, para pengungsi tersebut dianggap sebagai telik sandi Berangwetan yang menyamar, sehingga dapat membahayakan keamanan di wilayah Mataram. Namun, karena Ki Lurah Sudar menolak untuk mengusir mereka, maka salah seorang pengawal yang bernama Randu pun langsung menghajar Ki Lurah Sudar tanpa ampun. Yang setelah itu, muncullah kembali sesosok manusia bertopeng, yang langsung menghajar para pengawal tersebut hingga jatuh tersungkur ke tanah. Namun, di saat tengah bertarung, salah satu pengawal berhasil melepaskan topeng penyamarannya, dan mengenali pengguna topeng tersebut, yaitu Lembayung anak Ki Lurah Sudar sendiri, yang karena itu, Rangsang dan Kelana pun terpaksa turun membantu Lembayung untuk melawan para pengawal Tumenggung tersebut, yang masih kerabat mereka sendiri. Lalu di saat Rangsang, Kelana, dan Lembayung berhasil dipojokkan oleh para pengawal tersebut, datanglah dengan secepat kilat Ki Jejer, yang dengan mudah melumpuhkan para pengawal Tumenggung tersebut, dan setelah diberi pengarahan dan pengertian oleh Ki Jejer, para pengawal Tumenggung Alap-Alap tersebut pun pergi. Lalu di malam hari di Padepokan Jejeran, para tantrik pun diajarkan oleh Ki Jejer mengenai 6 golongan manusia yang diyakini oleh rakyat Jawi yang masih ada hubungannya dengan ajaran Sunan Kalijaga.
Yang keenam golongan tersebut dijelaskan oleh Rangsang dan Lembayung dengan jelas dan teliti, yaitu golongan Brahmana, Ksatria, Waisya, Sudra, Candala, Maleca, dan Tuca. Yang setelah pembelajaran selesai, Lembayung pun bercerita kepada Rangsang mengenai alasannya menghilang selama ini, yaitu Lembayung berkelana ke negeri seberang wetan atau Jawa Timur untuk mencari Kang Mas Seto Lembayung yang hilang di wilayah tersebut saat menjalankan tugas kerajaan. Lalu keesokan harinya saat para penghuni padepokan sedang menjalankan aktivitas hariannya, datanglah beberapa orang utusan kerajaan Mataram yang dipimpin oleh Tumenggung Mandurejo, yang datang untuk menjemput seorang cantrik di padepokan, yaitu Rangsang, untuk dibawa ke ibu kota kerajaan yaitu Kota Gede. Yang dengan menunggangi kuda bersama sahabatnya Kelana, Rangsang pun dengan mudahnya memasuki gerbang Kedaton dan langsung disambut dengan para abdi dalam kerajaan yang bernama Eyang Juru Mertani, yang merupakan sesepuh dan salah satu pendiri Mataram, Tumenggung Notoprojo yang paman dari Kelana dan Ki Juru Kiting. Dan di sini baru diketahui kalau Rangsang rupanya seorang pangeran Mataram, anak dari Panembahan Hanyokrowati, dengan ibundanya bernama Gusti Ratu Banowati, istri kedua dari Raja Mataram. Dan di saat itu Rangsang diminta untuk menghadap ke ibundanya karena Rangsang akan dijodohkan oleh seorang putri dari kerajaan Batang guna meneruskan keturunan Mataram. Dan juga Rangsang di saat itu diminta oleh ibundanya untuk selalu mendukung titah ayahandanya yang akan menjadikan saudaranya yang memiliki kekurangan fisik yaitu Pangeran Martopuro sebagai penerus tahta, karena di saat itu banyak yang menentangnya. Yang karenanya, begitu sekembalinya Rangsang ke padepokan, Rangsang pun langsung menemui gurunya, Ki Jejer, untuk menumpahkan semua kegundahannya, karena akan dijodohkan oleh wanita yang tidak dikenalnya dan akan dijadikan seorang penerus Raja Mataram kelak. Yang di saat itu juga, Lembayung telah mengetahui masalah yang sedang dihadapi oleh kekasihnya tersebut, dan untuk melupakan semua beban masalah tersebut, maka dua sejoli muda tersebut memutuskan untuk selalu menghabiskan waktu bersama. Namun, di saat Rangsang sedang menikmati kebersamaannya dengan Lembayung, tiba-tiba saja di padepokan datang beberapa utusan kerajaan, yaitu Pangeran Mangkubumi dan Tumenggung Notoprojo, yang membisikkan sebuah pesan ke Raden Mas Rangsang, yang membuat Rangsang terkejut dan langsung bergegas berkuda menuju ke Kota Gede, yang rupanya di saat itu, ayah Rangsang, yang juga raja dari Mataram, telah mangkat pada saat itu, hingga membuat Rangsang dan ibundanya, Gusti Ratu Banowati pun berduka. Yang setelah itu di malam berikutnya, para pangeran Mataram berkumpul untuk membahas rencana pengangkatan Martopuro, yang mana di saat itu, salah seorang pangeran keberatan dengan akan diangkatnya Pangeran Martopuro sebagai Raja Mataram berikutnya. Dan di tempat lain, Ki Jurumhantari menemui Raden Rangsang, guna menanyakan kesiapannya untuk segera naik tahta, yang pertanyaan tersebut membuat bingung Raden Rangsang. Namun, di saat itu, Ki Jurumhantari justru meminta Raden Rangsang untuk mengikutinya ke sebuah ruangan yang di situ terdapat Gusti Ratu Tulung Ayu yang merupakan ibunda dari Pangeran Martopuro, dan beberapa abdi dalam Kedaton, termasuk Ki Jurumhantari, yang di saat itu Ki Jurumhantari menghadirkan seorang tahanan kerajaan. Yang membuat terkejut Gusti Ratu Tulung Ayu, karena rupanya, tahanan tersebut adalah orang suruhan dari Gusti Ratu Tulung Ayu, untuk menghabisi nyawa dari suaminya sendiri, yaitu Suwardi Romo Dalem atau Panembahan Hanyokrowati yang merupakan Raja Mataram. Yang karena kejahatannya tersebut, Gusti Ratu Tulung Ayu pun dibawa secara rahasia oleh para abdi dalam, untuk mendapatkan hukuman atas kejahatannya tersebut, dan Raden Rangsang yang sedari tadi mencuri dengar pun, kembali ke padepokan Jejeran, untuk menghadap ke bopo gurunya, Ki Jejer, guna meminta nasihat dari beliau. Yang rupanya Ki Jejer di saat itu telah mengetahui dan menunggu akan kedatangan dari Raden Rangsang di petilasan padepokan, yang di saat itu Ki Jejer pun langsung memberikan sebuah serat yang ditulis langsung oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, yang isinya mengatakan kalau kelak
bumi Nusantara akan terpecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil karena memperebutkan kekuasaan. Yang bersamaan dengan itu, datanglah para tuca asing atau penjajah Eropa yang akan menguasai dan menjarah Nusantara, serta berhasil menaklukkan dan menundukkan para penguasa Jawa. Tetapi kelak akan muncul seorang pemimpin yang akan menyatukan dan membebaskan Nusantara untuk melawan para penjajah tersebut. Dan orang yang dimaksud tersebut adalah Raden Mas Rangsang sendiri, yang di awal Raden Rangsang pun menolak apa yang diucapkan oleh bopo gurunya tersebut. Namun karena penolakan tersebut, mereka pun semakin yakin kalau Raden Rangsanglah orang itu adalah kamu. Boten. Serat ini salah. Semakin Den Mas menolak, semakin nyata pesan Kanjeng Eyang Sunan Kalijogo. Kami sudah menanti-nantikan peristiwa ini. Pemimpin yang dijanjikan Kanjeng Sunan Kalijaga atau Susuhunan Agung. Lalu sebelum kembali ke Kota Gede, Raden Rangsang pun menyempatkan diri untuk mengucapkan salam perpisahan terakhir dengan kekasihnya tersebut, Lembayung. Dan kemudian setelah itu, di dalam Kedaton Mataram, diadakanlah upacara penobatan Sultan baru, yang mana Raden Mas Rangsang saat itu diberi gelar Sultan, Susuhunan Agung, Hanyokrokusumo, dan akan mempersunting putri dari Adipati Batang, untuk dijadikan permaisuri Sultan Agung, yang akan diberi gelar Kanjeng Ratu Kencana. Lalu setelah beberapa tahun berlalu sejak penobatan Sultan Agung, dimulailah amanah Kanjeng Sunan Kalijaga untuk mempersatukan semua kerajaan yang terbentang di sepanjang Pulau Jawa, di bawah panji kebesaran Kerajaan Mataram. Yang setelah itu Sultan Agung pun bercita-cita akan segera mengusir para penjajah Eropa di bumi Nusantara, yang telah menjarah secara kejam rempah-rempah dan sumber makanan rakyat lainnya. Yang di saat itu, di dalam Kedaton Kerta di kota Mataram baru, Sultan Agung menerima perwakilan dari Serikat Perusahaan Hindia Timur, atau VOC, yang ingin melakukan kerjasama dagang dengan Kerajaan Mataram, yang diterima dengan baik oleh Sultan Agung dan diizinkan membuka perwakilannya di Jepara. Namun dengan kecerdikannya, Sultan Agung pun memberikan pajak tinggi kepada VOC, dan menahan senapan yang dibawa oleh perwakilan VOC untuk dipelajari dan diperbanyak oleh para cantrik di padepokan Jejeran melalui Singoranu. Sedangkan Kelana oleh Sultan Agung ditugaskan untuk menjadi telik sandi atau mata-mata di Batavia, dan Adipati Ukur diperintahkan untuk merapatkan barisan pasukannya di wilayah Periangan dan perbatasan Banten untuk berjaga dari pasukan kompeni VOC. Yang kemudian di padepokan Jejeran, para cantrik pria pun mulai mempelajari dan membuat senapan kompeni yang dibawa oleh Singoranu dan dibantu oleh Kelana serta Lembayung. Dan setelah itu, Kelana pun pergi ke Batavia untuk mulai mengintai benteng VOC. Dengan menyamar sebagai pedagang sayur di dekat benteng VOC, yang di saat itu Kelana dibantu pengintaiannya oleh seorang wanita bernama Untari, yang bekerja sebagai pelayan di dalam benteng tersebut. Sedangkan di dalam benteng, Jan Pieter Sunkun berencana untuk membangun kembali benteng pertahanan di pesisir perbatasan Banten untuk menghadang serangan dari kapal musuh mereka yang akan mendarat di pesisir Banten. Lalu di saat itu, tanpa sengaja, Kelana berpapasan dengan Kang Mas Lembayung, yaitu Seto, yang kini telah menjadi centeng bagi VOC, yang di saat itu, Seto dan kawan-kawannya akan menyerang rombongan Adipati Tegal yang akan kembali ke Mataram. Yang di saat tiba di Mataram, Tumenggung Madururejo yang berhasil selamat, mengalami luka yang sangat parah, hingga harus mendapatkan perawatan dari kerajaan, yang karena itu, Sultan Agung pun memerintahkan para adipatinya
untuk berkumpul di istana guna membahas penyerangan terhadap Adipati Tegal dan Tumenggung Madurejo. Yang di saat dalam pertemuan dengan Sultan Agung tersebut, para adipati pun sepakat kalau penyerangan tersebut didalangi oleh kompeni VOC dengan dibantu Adipati Kulon yang telah lama memberontak pada Mataram, ditambah lagi dengan hasil pengintaian dari bawahan Tumenggung Notoprojo yang memperlihatkan gambar dari armada VOC yang telah berhasil mengalahkan armada laut kerajaan Inggris Raya yang kuat. Maka di saat itu, Sultan Agung memutuskan untuk memerangi VOC dan mengeluarkan titah untuk mukti utawa mati. Esto akan jawab. Mukti atau mati, yang artinya menang atau mati dalam melawan penjajah. Yang dengan cepat, para abdi dan Tumenggung Mataram pun mulai merekrut dan melatih semua pria dewasa di wilayah Mataram untuk siap berperang melawan VOC di wilayah Batavia. Namun saat di malam hari, di mana Sultan Agung beserta keluarga kecilnya sedang menikmati makan malam, datanglah seorang abdi yang melaporkan kalau Ki Jurukiting dan beberapa Tumenggung lainnya ingin mengadakan pertemuan darurat dengan Sultan Agung. Yang mana di saat itu, Ki Jurukiting beserta beberapa Tumenggung lainnya meminta Sultan Agung untuk mengurungkan niatnya memimpin perang di Batavia, karena bersamaan di saat itu, Ki Jurukiting menghadirkan seorang tahanan yang rupanya Tumenggung Notoprojo. Yang rupanya di saat itu diam-diam, Tumenggung Notoprojo bersama Tumenggung Brangwetan dan Tumenggung Pesisir Utara, berencana untuk mengkhianati pasukan Mataram dengan cara meninggalkan mereka saat tiba di Cirebon, yang di sana telah menanti pasukan VOC. Dan pengkhianatan tersebut Tumenggung Notoprojo lakukan karena menurutnya Mataram hanya akan mengorbankan banyak nyawa rakyatnya saja dengan melawan VOC yang begitu kuat, yang kabar tersebut Tumenggung Notoprojo dapatkan dari Kelana. Yang di saat itu pula, Kelana datang untuk menolong pamannya tersebut, sehingga Tumenggung Notoprojo diampuni oleh Sultan Agung, dan diberikan kesempatan untuk bergabung dengan pasukan Mataram, yang akan menyerang Batavia. Yang karena pengkhianatan Notoprojo tersebut, Sultan pun mengurungkan niatnya untuk memimpin pasukan Mataram menyerang Batavia, karena khawatir Mataram akan diserang dan direbut oleh para pengkhianat, ketika Sultan Agung sedang berperang di Batavia. Lalu Kelana yang kecewa dengan sikap sahabat kecilnya tersebut, pergi menemui Lembayung, untuk mencurahkan keluh kesahnya, sambil memberitahukan kalau Kelana saat berada di Batavia, tanpa sengaja bertemu dengan Kang Mas Seto Lembayung. Hingga karena itu, Lembayung pun secara diam-diam pergi menghadap ke Sultan Agung, untuk diizinkan ikut berperang dengan para prajurit Mataram di Batavia. Yang kemudian di keesokan harinya, Sultan Agung pun melepas para prajurit gagah berani Mataram, untuk pergi ke Batavia dengan melewati jalur darat dan laut, hingga berhari-hari lamanya, sampai pada tanggal 25 Agustus tahun 1628, pasukan Mataram telah tiba di Sunda Kelapa, dan langsung melakukan pengepungan, serta penyerangan pertamanya. Namun, karena strategi yang kurang matang, penggunaan senjata yang berbeda jauh, serta dibantu oleh para pengkhianat centeng-centeng pribumi, para prajurit Mataram yang sudah berhasil memasuki benteng VOC pun berhasil dipukul mundur oleh pasukan VOC, hingga harus masuk ke dalam hutan. Namun di malam harinya, pasukan VOC tetap terus memburu prajurit Mataram yang mundur masuk ke dalam hutan, hingga pertempuran jarak dekat brutal pun tidak terelakkan lagi.
Yang di saat itu, Lembayung dengan terpaksa harus menghabisi Kang Mas Setonya, karena di saat itu, Seto ingin membunuh Kelana dengan sebuah batu besar. Lalu kemudian diesokkan paginya, di saat para prajurit Mataram yang berhasil selamat sedang memakamkan rekan-rekannya yang gugur di tepi sungai, Tumenggung Notoprojo pun memerintahkan Kelana untuk kembali ke Mataram dan mengabarkan kepada Sultan Agung kalau banyak dari prajurit Mataram yang telah gugur dengan sia-sia akibat dari ambisi sang Sultan yang ingin mengusir VOC dari tanah Jawa. Namun setelah itu, keanehan pun terjadi. Di saat Lembayung telah pulih dari lukanya, dengan mata kepalanya sendiri, Lembayung melihat proses pengeksekusian mati Tumenggung yang dikambing hitamkan oleh Pangeran Purboyo, yang salah satunya adalah Tumenggung Notoprojo yang telah dihukum penggal. Dan di saat Tumenggung alap-alap yang akan dieksekusi berikutnya, Lembayung muncul untuk memberikan saksi di hadapan Pangeran Juminah, kalau Pangeran Purboyo lah yang menolak mundur saat diminta Tumenggung Notoprojo. Dan karena tidak tahan melihat keadaan tersebut, Lembayung pun pergi dengan mencuri kuda Singaranu menuju ke Kedaton Mataram, yang saat tiba di dalam Kedaton, kedatangan Lembayung pun sempat ditahan oleh prajurit pengawal istana. Namun berkat Ki Jurukiting, akhirnya Lembayung dapat menghadap langsung ke Sultan Agung dan melaporkan berita kekalahan para prajurit Mataram dalam melawan VOC. Yang kemudian, permohonan Lembayung untuk menyudahi penyerangan ke Batavia pun ditolak oleh Sultan Agung, karena menurutnya, tujuan peperangan ini adalah bukan untuk hari itu, melainkan untuk ratusan tahun ke depan, dan agar dunia tahu kalau bangsa ini bukanlah bangsa yang lemah, dan kelak anak cuculah yang mencatat itu. Lalu setelah itu, Sultan Agung pun memanggil Ki Jurukiting dan para pangeran untuk memberikan titah membangun lumbung padi di sepanjang pesisir utara, yang ketika musim panen tiba di tahun ke depan maka penyerangan ke Batavia pun kembali dilanjutkan. Namun karena ulah seorang sahabat yang telah menjadi pengkhianat, rencana Sultan Agung pun berhasil diketahui VOC, yang pada akhir tahun 1629, VOC berhasil membakar semua lumbung makanan tentara Mataram di sepanjang pesisir utara, hingga mengakibatkan pasukan Mataram berhasil kembali dikalahkan karena minimnya perbekalan pada saat itu. Yang setelah mendengar kabar kekalahan pasukannya, Sultan Agung pun terlihat begitu terpukul, dan merasa telah gagal dalam mengemban amanat eyang gurunya, yaitu Kanjeng Sunan Kalijaga. Beruntungnya di saat itu, sang ibunda, yaitu Gusti Ratu Banowati, dapat menghibur dan menguatkan kembali putranya. Sedangkan di saat itu, pasukan Mataram yang masih bertahan di Batavia melakukan upaya terakhir dengan membendung Sungai Ciliwung, menggunakan banyak bangkai hewan, hingga membuat Sungai Ciliwung pada saat itu berubah menjadi sungai darah yang berbahaya dan tercemar, dan mengakibatkan banyak warga di tepi sungai dekat benteng VOC terkena penyakit, yang salah satunya adalah Jan Pieter Sunkun, yang terkena penyakit kolera, hingga membuatnya terbaring lemah tak berdaya. Sementara di dapur benteng VOC, Utari telah mencampurkan makanan Jan Pieter Sunkun dengan racun kuat dari rakyat Banda, yang setelah Jan Pieter Sunkun memakan makanan yang disajikan Utari, secara perlahan-lahan, Jan Pieter Sunkun pun semakin lemah, hingga akhirnya tewas di atas tempat tidurnya. Sementara itu di tempat lain, Sultan Agung pun kembali ke Padepokan Jejeran, yang di saat itu telah terbengkalai tak terurus, dan hanya dijaga oleh Nyi Jejer, yang karena hal tersebut, Sultan Agung mulai kembali menghidupkan padepokan tersebut dan menjadi salah satu pengajarnya. Lalu di Istana Kerta, Sultan Agung pun menerima pasukannya yang tersisa dari penyerangan Batavia, yang di saat itu, mereka telah siap untuk mendapatkan hukuman dari Mataram, karena kegagalan mereka dalam melawan VOC. Namun di saat itu, Sultan Agung justru meminta para pasukan yang berada di hadapannya tersebut, untuk kembali ke keluarga mereka masing-masing, karena di saat itu menurut Sultan Agung, prajurit Mataram telah menang,
dengan berani melawan pasukan VOC. Matur sembah nuwun Sinuwun. Matur sembah nuwun. Lalu, pada tahun 1641, Sultan Agung pun mendapatkan kunjungan dari Mufti Mekah yaitu Syarif Zaid Ibnu Muhsin Al-Hashimi, yang merupakan perwakilan dari Raja Murad IV, Turki Utsmani, yang di saat itu, Sultan Agung mendapatkan gelar dari Raja Murad IV, yaitu Sultan Abdullah Muhammad Maulana Mataram, yang kelak, gelar tersebut digunakan oleh Kasunanan Solo dan Kasultanan Jogja. Penyerangan Mataram ke Batavia memberikan pengaruh besar ke kerajaan lainnya di Nusantara untuk melawan penindasan bangsa asing, salah satunya dilakukan oleh Kasultanan Banten yang dipimpin oleh Sultan Abdul Fattah Tirtayasa yang menggempur benteng Batavia. Sejak kematian Jan Pieter Sungkun, Sultan Agung kembali membangun dan memakmurkan Mataram. Beliau juga memusatkan perhatian kepada ilmu dan kebudayaan. Kepemimpinan Sultan Agung yang tanpa kompromi mewarisi keberanian rakyat Jawa dalam mempertahankan jati diri sebagai bangsa yang berdaulat dan berbudaya. Maka, film pun berakhir. Baiklah, selesai sudah kita membahas film Sultan Agung. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.